Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA. Kali ini kita akan belajar tentang termokimia bagian yang pertama, yaitu sistem dan lingkungan, reaksi endoterm dan eksoterm. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi atau energi reaksi. Sebagai contoh, misalnya di dalam laboratorium kita mengambil labu Erlenmeyer, kemudian memasukkan zat untuk direaksikan. Katakanlah batu kapur dengan air. Maka zat yang kita reaksikan itu disebut sistem. Dengan kata lain, sistem adalah reaksi yang sedang dipelajari perubahan energinya. Kemudian kita juga mengenal istilah lain yang disebut dengan lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar sistem. Dengan kalimat lain, lingkungan adalah bagian lain dari alam yang berinteraksi dengan sistem. Jadi sistemnya adalah zat yang direaksikan. Lingkungannya siapa? Labu Erlenmeyer itu adalah termasuk lingkungan. Udara di sekitar labu Erlenmeyer adalah lingkungan. Tangan kita yang menyentuh labu Erlenmeyer juga termasuk lingkungan. Nah, lingkungan ini didefinisikan sebagai bagian lain dari alam yang berinteraksi dengan sistem. Jadi antara sistem dengan lingkungan akan ada interaksi. Interaksi itu memunculkan adanya pertukaran materi maupun pertukaran energi. Sehingga kita mengenal 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka adalah adanya pertukaran materi maupun pertukaran energi. Sedangkan sistem tertutup tidak terjadi pertukaran materi, tetapi terjadi pertukaran energi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak terjadi pertukaran materi maupun pertukaran energi. Jadi dalam hal ini rapat. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki 1 cangkir teh panas. Posisinya terbuka tidak tertutup. Maka ini disebut sebagai sistem terbuka. Kalor bisa berpindah dari sistem. Sistemnya ini berarti teh panas. Bisa kalornya berpindah ke lingkungan. Demikian pula dengan materinya. Jadi kalor bisa berpindah karena air teh itu lama-lama menjadi dingin. Materi juga bisa berpindah. Misalnya terbuka, maka akan ada sebagian air teh yang menguap. Sehingga jumlah zat sistem berkurang. Sistem tertutup kita gambarkan saja, ada teh panas dalam gelas kemudian kita tutup. Sehingga kalornya tetap bisa berpindah karena tidak lama kemudian akan terasa dingin atau suhunya turun. Sedangkan materinya tetap karena tidak bisa menguap, tertutup. Sistem terisolasi contohnya adalah termos. Air panas yang di dalam termos bisa bertahan sampai berjam-jam bahkan sampai sehari karena tidak terjadi interaksi atau pelepasan kalor maupun pelepasan materi. Lanjut, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor.
Di dalam reaksi kimia kita mengenal yang namanya reaktan, yaitu zat yang bereaksi, letaknya di sebelah kiri tanda panah. Dan ada yang namanya produk, yaitu hasil reaksi, letaknya di sebelah kanan tanda panah. Baik reaktan maupun produk itu memiliki total energi zat. Jadi setiap zat itu mesti mempunyai total energi. Nah, total energi zat ini tidak bisa dihitung atau tidak bisa ditentukan jumlahnya, baik reaktan maupun produk. Total energi reaktan disebut entalpi reaktan, dilambangkan dengan HR, sedangkan total energi pada produk disebut dengan entalpi produk, dilambangkan dengan HP. Nah, jadi entalpi suatu zat merupakan jumlah total energi yang dimiliki oleh zat tersebut, yang besarnya tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah besarnya perubahan entalpi atau perubahan energi yang dirumuskan dengan delta H sama dengan H produk dikurangi HR, entalpi produk dikurangi entalpi reaksi. Untuk memperjelas antara reaksi eksoterm dan endoterm, maka dibuatkan rangkuman dalam tabel berikut. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor atau menghasilkan kalor. Aliran kalor dari sistem ke lingkungan. Karena sistemnya menghasilkan kalor, maka sistem terasa panas. Karena panas, maka mengalir ke dalam lingkungan. Berarti dalam hal ini kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, karena pindah dari sistem ke lingkungan, maka entalpi di dalam sistem menjadi berkurang, sehingga eksoterm entalpinya negatif. Nah, perbedaan suhu sistem lebih tinggi daripada suhu lingkungan, sehingga terasa panas. Sebaliknya, reaksi endoterm adalah reaksi yang menerima atau menyerap kalor. Kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Jadi nek menyerap itu berarti sistemnya menerima kalor. Menerima kalor dari mana? Dari lingkungan. Sehingga entalpi atau perubahan entalpi sistem menjadi bertambah atau positif. Suhu sistem terasa dingin. Karena suhu sistem lebih kecil daripada suhu lingkungan. Jadi dalam hal ini, karena ada sistem dan lingkungan, tetapi cara pandangnya kita melihatnya dari sistem. Jadi yang disebut perubahan entalpi negatif itu negatif menurut sistem. Oke. Reaksi endoterm dan eksoterm, lanjutan. Diagram tingkat energi. Untuk reaksi eksoterm itu reaktan kita taruh di atas sehingga HR lebih besar nilainya. Sedangkan produk kita taruh di bawah sehingga HP entalpi produk lebih kecil. Delta H rumusnya HP dikurangi HR. P-nya di bawah berarti kecil. Kecil dikurangi besar hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Untuk reaksi endoterm sebaliknya, reaktan kita taruh di bawah sehingga HR lebih kecil. Produk kita taruh di atas sehingga memiliki HP lebih besar. Nah, delta H itu adalah H produk dikurangi H reaktan. Produknya di atas berarti nilainya besar dikurangi kecil, sehingga delta H bernilai positif atau lebih besar dari 0. Demikianlah pembahasan tentang reaksi
eksoterm dan reaksi endoterm serta sistem dan lingkungan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.